Sekali lagi, sholat jenazah rukun yang kedua yaitu membaca 4 kali takbir. Jadi rukunnya 4 kali doang. Tapi gimana kalau seseorang nambahin takbirnya jadi 5? Otomatis langsung batal nggak? Enggak. Bisa aja dia takbir yang kelima cuman zikir aja, dia mau zikir aja, Mas. Gitu. Nggak batal loh. Ya gimana kalau sholat id dawami? Sholat id berapa kali? 7 kali. Padahal takbiratul ihram harus 1 kali. Ceritanya gimana itu Mbak Sila? Kok nggak batal? Ayo kita nggak ngeh tuh. Soalnya kita nggak orang nggak ngaji kan pasti. Kalau yang ngaji yang tahu pasti lah. Iya ini kan gue berapa kali takbir nih. Padahal takbiratul ihram itu dalam sholat berapa kali? 1 kali. Rukun sholat yaitu takbiratul ihram 1 kali doang. Berarti kalau ditambahin 2 kali batal gak? Batal. Nambahin rukun itu batal. Batal. Tapi kecuali nambahinnya cuman karena mau zikir. Contoh sholat id. Sholat id berapa kali takbirnya? Batal gak tuh sholatnya? Kenapa? Karena takbir yang kedua dan seterusnya bukan takbiratul ihram yang rukun. Bukan. Tapi zikir. Nah sama seperti sholat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yaqra'u Al-Fatihata. Halaman 37. Summa yaqra'u al-fatihata, summa yaqulu Allahu akbaru, summa yaqulu Allahumma shalli ala Muhammadin. Summa yaqra'u al-fatihata, kemudian membaca surat al-fatihah. Summa yaqra'u al-fatihata, kemudian rukun ya, kita nyebutnya rukun aja deh. Kemudian rukun sholat jenazah nih, udah masuk sholat jenazah. Kemudian rukun sholat jenazah selanjutnya yaqru al-fatihah, tak membaca al-fatihah setelah takbir pertama. Summa yaqulu, kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Berarti Allahu Akbar yang ini nih takbir yang kedua. Summa yaqulu, kemudian berkata setelah baca Allahu Akbar, berkata Allahumma sholli ala Muhammadin. Mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Muhammadin. Berarti setelah takbir kedua Allahu Akbar, baca sholawat minimal paling sedikit Allahumma sholli ala Muhammadin. Summa yaqulu, kemudian berkata lagi Allahu Akbaru. Takbir Allahu Akbar. Berarti ini takbir ketiga. Mengucapkan Allahumma gfir lahu warhamhu. Kalimat Allahumma gfir lahu warhamhu. Berarti setelah takbir ketiga mendoakan mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu. Summa yaqulu, kemudian orang itu berkata Allahu Akbar akan kalimat Allahu Akbar. Berarti takbir keempat nih. Allahumma gfir lahu warhamhu. Allahu Akbar. Mengucapkan assalamualaikum, kalimat assalamualaikum. Jadi habis takbir keempat langsung salam. Wala budda fiha min syuruti sholati, dan wajib dalam sholat jenazah, wala budda fiha, dan wajib dalam sholat jenazah min syuruti sholati. Wajib ada syarat-syarat sholat. Watarkil mubtilati, dan wajib meninggalkan pembatalan sholat. Jadi sama kayak sholat biasa, sholat jenazah itu.
titik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin selesai rukun sholat jenazah yang pertama, yaitu niat. Nah, sekarang kita masih ngebahas tentang mengurus mayit. Yang nomor ketiga yaitu menyolatkan mayit ya. Hukumnya fardu kifayah wajib. Rukun sholat jenazah yaitu ayyan wiya fi ala sholati, yang kemarin ya, niat. Rukun yang pertama niat. Kemarin niatnya gimana? Kalau untuk mayit yang ada di depan kita, niatnya nggak harus nyebut nama ya, nggak harus nyebut nama. Pertama harus ada usolli. Kedua harus ada fardo, sama kayak sholat biasa ya. Ketiga menentukan mayit, tapi bukan dengan nama, nggak harus dengan nama. Contoh dengan isyarat. Misal kita menyolatkan mayit yang ada di depan, yang hadir. Berarti gini, usolli fardo kifayatin, usolli ala hadzal mayit fardo kifayatin. Itu cukup segitu. Usolli fardo mayiti boleh ya, usolli fardol mayiti boleh, atau gini, usolli ala hadzal mayit, ada isyarat hadza. Usolli ala hadzal mayit fardo kifayatin, aku niat menyolatkan atas mayit ini, aku niat sholat atas mayit ini. Jadi nggak perlu nama. Fardu kifayatin lillahi ta'ala. Jadi ada tiga ini. Aku niat sholat ya atas mayit ini. Fardu karena Allah Ta'ala itu. Nggak perlu pakai kifayah, cukup fardu aja cukup. Usolli ala hadzal mayit fardu lillahi ta'ala boleh. Atau mau pakai kifayah boleh. Usolli ala hadzal mayit fardu kifayatin boleh. Itu pakai isyarah ya menentukannya. Itu niat kemarin. Udah. Kemarin niat. Yang kedua, wa yaqulu Allahu Akbar. Tuh lanjut. Nah ini sekarang pembahasan rukun sholat jenazah yang kedua. Wa yaqulu, dan seseorang berkata Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar berarti rukun sholat jenazah yang kedua, yaitu membaca takbir. Ya, ada di situ, ketemu gak? Wa yaqulu sebelum wahwa qaimun in qadaro. Tuh. Tadi kan kita menerjemahkan summa yaqru al-fatihata. Nah di atasnya dikit tuh, di atasnya wa yaqulu Allahu akbaru. Nah kita sekarang ngebahas itu, wa yaqulu Allahu akbaru. Jadi rukun sholat jenazah yang kedua yaitu membaca takbir. Takbir itu kalimatnya gimana sih? Allahu Akbar. Berapa kali? Ada di tengahnya. Arba'a marrotin, 4 kali takbir. 4 kali takbir. Jadi sholat jenazah itu rukunnya 4 kali takbir. Bitakbiratul ihrami ya, termasuk takbiratul ihram. Jadi 4 takbir ini nih, angkat tangan itu yang pertama termasuk takbir untuk takbiratul ihram. Misal usolli ala hadzal mait fardul kifayatin lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nah itu takbir yang pertama untuk takbiratul ihram yang pertama ya itu. Jadi takbir dalam sholat jenazah ada berapa kali? 4 kali takbir ya, 4 kali takbir. Nah gimana kalau misal takbirnya ditambahin 5 kali? Kan 4 kali takbir rukun ya, rukun. Nah gimana kalau ditambahin 1 kali jadi 5 kali takbir? Batal gak sholatnya? Kalau kita ngelihat sholat yang biasa ya, sholat biasa selain sholat jenazah, kalau kita nambahin rukun batal gak? Batal. Ruku 1 kali doang kan, tapi ditambahin 2 kali, batal gak? Batal. Menambahkan rukun itu pembatalan sholat. Nah tapi anehnya, uniknya kalau dalam sholat jenazah
nambahin Allahu Akbar. Allahu Akbar ini rukun nggak tadi? Rukun. Kita lagi ngebahas rukun. Rukun sholat jenazah yaitu 4 kali takbir. Tapi gimana kalau ditambahin 1? Ternyata dalam sholat jenazah nggak batal. 5 kali takbir nggak batal. Padahal nambahin rukun ya, aneh. Ternyata kalau nambahin rukunnya itu niatnya cuman zikir, jadi nggak batal. Lah Allahu Akbar kan zikir. Coba gini. Kalau kita sholat id, takbirnya berapa kali? 7. Nah kita takbiratul ihram harusnya berapa kali? Kalau sholat, ya kita takbiratul ihram Allahu Akbar sekali. Kalau nambahin 2 kali batal gak? Batal, nambahin rukun. Takbiratul ihram itu rukun berarti kalau nambahin rukun batal. Berarti kalau takbiratul ihram 2 kali lah ini sholat id berapa kali? 7. Batal gak sholatnya? Kenapa? Ayo. Kenapa nggak disebut nambahin rukun? Coba tanya. Nambahin ruku sebenarnya berapa kali? 1 kali. Ditambahin 2 kali, 3 kali, batal gak? Batal. Oke. Terus takbiratul ihram berapa kali sih? Kalau sholat kita takbiratul ihram sekali kan? Di awal doang. Nah ini ditambahin 2 kali, batal gak? Batal. Tapi coba kenapa dalam sholat itu nggak batal? Sholat id berapa kali takbir? 7 loh. Kenapa nggak batal? Coba kenapa? Karena yang selain takbiratul ihram itu hanya zikir doang. Karena sisanya yang takbir kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sholat id misal ya kan 7. Takbir yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7 itu bukan takbirnya, tujuannya bukan takbiratul, tapi zikir. Kalau zikir Allahu Akbar kita lagi sholat boleh gak baca Allahu Akbar? Boleh. Zikir nggak ngebatalin sholat nggak. Basilah lagi sholat baca Allahu Akbar 1000 kali nggak batal basilah. Diri 1 jam baca Allahu Akbar nggak masalah. Karena zikir doa itu nggak ngebatalin sholat basilah. Basilah lagi ruku baca doa Robbana atina fid dunya hasanah nggak batal. Allah barik lana nggak batal karena doa. Cuman bukan tempatnya aja ya, lagi ruku baca Allah barik lana. Cuman nggak ngebatalin sholat karena zikir, karena itu doa. Nah sama seperti sholat jenazah. Sekali lagi, sholat jenazah rukun yang kedua yaitu membaca 4 kali takbir. Jadi rukunnya 4 kali doang. Tapi gimana kalau seseorang nambahin takbirnya jadi 5? Otomatis langsung batal nggak? Enggak. Bisa aja dia takbir yang kelima cuman zikir aja, dia mau zikir aja mas. Gitu. Nggak batal loh. Ya gimana kalau sholat id dawami? Sholat id berapa kali? 7 kali. Padahal takbiratul ihram harus 1 kali. Ceritanya gimana itu basilah? Kok nggak batal? Ayo kita nggak ngeh tuh. Soalnya kita nggak orang nggak ngaji kan pasti. Kalau yang ngaji yang tahu pasti lah. Iya ini kan gue berapa kali takbir nih. Padahal takbiratul ihram itu dalam sholat berapa kali? 1 kali. Rukun sholat yaitu takbiratul ihram 1 kali doang. Berarti kalau ditambahin 2 kali batal gak? Batal. Nambahin rukun itu batal. Tapi kecuali nambahinnya cuman karena mau zikir. Contoh sholat id. Sholat id berapa kali takbirnya? Batal gak tuh sholatnya? Kenapa? Karena takbir yang kedua dan seterusnya bukan takbiratul ihram yang rukun, bukan, tapi zikir. Nah sama seperti sholat jenazah. Sholat jenazah takbirnya berapa kali? Kita angkat tangan 4. Kalau nambahin 5 otomatis langsung dikatakan batal gak? Enggak, bisa aja dia nambahinnya itu buat zikir. Paham?